Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan channel Repi Efredi. Nah ini kawan, kita baru sudah nyemprot kebun sawit. Ini punya kakak saya. Jadi kemarin saya yang disuruh nyemprot di sini. Nah jadi coba kawan bisa lihat sudah bersih semua di sini. Sini kawan, kalau sudah besar seperti ini kawan, bagusnya kita semprot seperti inilah. Kita bersihkan dulu pakai semprot. Jadi kalau sudah dipakai semprot nanti kawan, barulah kita lanjut ke pakai mesin kawan. Jadi kita bersihkannya enak ini kawan, nggak repot. Jadi gulmanya udah banyak mati nih. Jadi kalau mau bersihkannya itu nanti kan tunggu sekitaran 3 minggu lagi kawan. Ini udah roboh, jadi kita pakai, nanti usahakan kita pakai mesin kan kawan. Lalu kita bersihkan, baru kita pupuk. Sambil kita lihat dulu buahnya gimana nih kawan. Kalau saya lihat buahnya udah bagus, padahal baru satu kali panen nih kawan. Coba kita lihat dulu ya. Nah ini kawan, ini semprotan kita kemarin kawan. Semuanya udah bersih nih kawan. Nih, udah bersih nih. Bisa kawan lihat. Ini kemarin pakai racun kontak kawan. Ini kawan yang masih hijau ini belum disemprot nih kawan. Ini coba lihat nih kawan, buahnya kawan. Wah, mantapnya. Buahnya luar biasa kawan. Ini baru satu kali panen kemarin kawan, baru dapat sekitaran 80 kilo kawan. Ini baru belajar nih kawan. Ini coba kita lihat yang di sini, yang di sebelahnya. Ini kawan. Contohnya kalau sudah disemprot. Ini buahnya kawan. Udah bersih kawan. Itu bekas kita panen kemarin kawan. Tuh, kita zoom. Buahnya lebat kawan. Nah, di sini kawan, saya beritahukan pada kawan. Pada umumnya yang susah nih, yang nggak ada modal nih kan. Ini kawan, bisa. Ini tempat istirahat kawan. Pada umumnya untuk yang nggak ada modalnya cuman ada modal lahan. Nah jadi saya beritahukan ya sama kawan. Jadi kawan, ini kawan bisa kawan lihat buahnya keliling pool. Ini keliling pool nih, pelepahnya pelepah panjang ini kawan. Nih. Nah jadi ini kawan, ini bukan bibit kampilan nih kawan. Saya jelaskan lagi. Ini bukan bibit kampilan, ini bibit yang kata orang itu bibit abal-abalan. Tapi kalau kami bilang ini bukan bibit abal-abalan nih kawan. Karena kami tahu ini kawan. Ini kawan nih. Bisa kawan lihat. Itu pool itu kawan, buahnya kawan. Ini kami ngambil di satu pokok nih kawan. Di satu pokok. Jadi kami kemarin tuh ngambil di satu pokok nih kawan. Ini kawan. Ambil di satu pokok. Jadi itu kami semaikan untuk bibit kawan. Jadi seperti inilah kawan. Jadi bibit itu kawan. Coba kita taruh dulu apinya sebentar ya kawan. Bisa kita lihat dulu. Ada sini ya kawan. Jadi kawan, ini lihat buahnya luar biasa ini kawan. Bisa kawan lihat nih, buahnya terkeliling semuanya buahnya. Buahnya bagus. Nah jadi ini kawan, kemarin kami ngambil satu pokok yang ketinggian itu hampir 10 meter kawan. Nah jadi kami ngambil yang pokok yang besar, buah yang besar, batang yang bagus. Jadi kemarin itu kami semaikan kan, waktu kami semaikan inilah kejadiannya kawan. Jadi buahnya subhanallah. Bisa kawan lihat nanti di bawah, yang di atas, yang tadi kan sudah saya videokan yang udah besar. Itu semuanya itu kawan, ini bibit kami mencambah sendiri kawan. Nah jadi kawan, bibit itu kawan
nggak usah diragukan kalau kita mau bibit sendiri kawan. Karena kenapa kawan? Karena kalau kita yakin dan mau kan, jadi kita bisa semaikan. Sudah dia jadi kecambah, baru kita pindahkan di polybag itu, barulah kita jadikan, tapi dengan satu syarat ada itu kawan, harus efek pupuk dari dini. Sudah efek pupuk waktu kita pemindahan, itu kita harus pupuk lagi kawan. Itu harus dijelaskan itu kawan. Nah jadi inilah contohnya kawan. Kami jarang di sini nih beli yang nama bibit kampilan itu kawan. Jadi kawan, bibit ini sistemnya mengikuti induk. Kalau induk dora dia keluar dora, induk tanera dia ikut tanera, induk cengkeh dia ikut juga cengkeh. Nah jadi kawan, tinggal terserah sama kawan itu mau pilih yang mana. Kalau mau pilih dora ya kita mainkan dora, kalau mau tanera kita mainkan tanera. Nah jadi kita yang mana kita suka nih kawan. Nah ketinggian tadi itu jangan lupa itu kawan, kalau pendek masih muda itu, kalau kami di sini itu kurang bagus kawan. Itu ngepeknya itu pasti ngepek gitu kan. Tapi kalau sudah 10 meter 9 meter itu jangan diragukan lagi kawan. Kita bisa lihat, coba kita lihat yang di ujung sana nanti, yang mana sudah mulai berbuah, bisa kau lihat. Yang tadi itulah contoh-contohnya kawan. Saya nggak bohong kawan, karena saya jujur aja nih kawan, karena ini tidak ada bibit kampilan. Nah, ini contoh kebunnya, padahal kebun serutnya kawan. Nah jadi kawan, nih kita lihat ini di sini. Nah nih yang mana berbuah kita zoomkan kawan, kita sama-sama membuktikannya. Ini kawan, kami kalau di Bengkulu ini kawan, itulah tadi kawan, kami punya lahan tapi nggak punya modal. Ini kawan, buahnya subhanallah kawan. Nah, jadi kawan, ini penanaman aja di bawah karet ini kawan. Nih bisa kawan lihat, buahnya itu full ini kawan. Ini kawan, nih bukan main, buahnya bagus-bagusnya kawan. Bisa kawan lihat itu. Nah jadi kawan, kita dulu nanamnya aja di bawah karet nggak bersih nih, cuman di selang-selingkan seperti ini. Nih lihat, nih buahnya, ya ampun buahnya. Nih ini kawan, bukan main buahnya ini kawan. Itu kawan bisa lihat tuh. Nah inilah kawan, inilah contohnya. Tapi kalau kawan mau bibit sendiri, itu jangan lupa kawan itu, nah, lihat, ngambil satu tandan kawan, biar jelas. Ambil satu tandan, langsung aja dibikin bibit. Ini kawan bisa lihat ini. Nah, wah ini belum dipanen, ini buahnya kawan, bukan main lagi kawan. Buahnya super. Satu tandan, biar kita tahu asal usul bibit kita sendiri kawan. Jangan ngambil di sini 2 batang, situ 3 batang, itu tidak jelas itu kawan. Yang seperti itu tidak jelas. Kita harus ngambil 1 batang kawan. Ini lihat kawan, ini sudah dipanen kemarin, sudah dibuang ini kawan. Jadi nggak ada yang meleset sini kawan. Nih bisa kawan lihat yang mana udah berbuah, bukan main. Itu kawan, kawan bisa lihat nih, ini buahnya semua ini kawan. Padahal posisinya di sini nih di bawah karet nih kawan. Ini kawan, bawah karet, belum ditebang ini karetnya ini.
mau ditanam aja. Nih kawan, buahnya kawan. Itu buah yang super babon nih kawan. Bisa kawan lihat. Tuh. Buahnya ampunian kawan. Luar biasa nih kawan buahnya kawan. Lihat kawan. Jadi di sini kawan, yang positifnya kita harus kita taruh dulu kawan. Masih goyang kawan. Jadi kawan, di sini yang positifnya kita harus yakin dan sabar. Jadi kita menyemaikan bibit itu, kita urus dari dini itu, dan kita tanamkan, inilah hasilnya. Jadi tidak mengecewakan kawan. Nah jadi kawan, kalau kita yakin dengan pembenihan kita sendiri, seperti inilah kawan. Kami di daerah Bengkulu rata-rata itu kawan jarang membeli bibit. Kami bibit sendiri. Terserah kami mau suka dora, ketini doraan. Kalau mau tanera, tinggal dipilih. Karena di sini kawan, satu kami itu melihat contoh yang sudah. Kalau yang sawitnya masih 4 meter itu nggak bagus untuk bibit kawan. Kalau 7 meter belum bagus itu kawan. Yang bagusnya itu di atas 9 meter atau 10 meter kita cari pokok yang besar. Udah itu cari yang buah yang besar, pelepah yang besar, yang bagus, baru itulah bikin bibit kawan. Inilah contohnya. Ayo kita keliling sana kawan. Coba kita lihat di sana ya kawan. Ah ini kawan. Posisinya di bawah-bawah karet ini kawan. Di ututan ini. Nih. Nanamnya kawan. Tidak bersih-bersih, tidak. Tapi itulah contohnya tadi kawan. Kawan tadi udah lihat kan, buah sawitnya bukan main kawan. Ini kawan. Disemprot seperti ini. Kalau sudah disemprot seperti ini kawan, baru enak pakai mesin kawan. Ini contohnya kawan. Ini udah calon buah semua ini kawan. Kemarin udah banyak buahnya itu. Tak ambil yang itu kecil. Ini kawan. Ini